Stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi. Marhaban ya syahrul Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suaranya Sikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selamat sore Insan Mesra. Kembali lagi bersama kami, saya Suharsi, Bang Ude, Bang DJ, dan Sikri dalam dialog sore Ramadan hari ini. Alhamdulillah hari ini adalah hari ke-21. Insya Allah sebentar malam adalah malam ke-22. Oke, benar 22. ya? Tayyib. Baik, Insan Mesra bisa berinteraksi bersama kami melalui media sosial Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare, atau bisa menghubungi langsung di nomor 0853 9535 0907. Baik, Insan Mesra, untuk memulai dialog hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Sikri. Silakan Sikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaykum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ni'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalan takunu taqilun. هذه جهنم التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Sikri. Baik, Insan Mesra, mari kita langsung memulai dialog pada sore hari ini. Silakan Ustaz. Baik, Insan Mesra di mana saja berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insan Mesra di mana saja berada, alhamdulillah kita berada pada hari atau malam yang ke-22 di bulan suci Ramadan dengan judul penanggulangan kemiskinan dan stunting ya. Dan fadilah pada malam yang ke-22 di bulan suci Ramadan, siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak dia akan datang nanti pada hari kiamat sedang ia aman dari kesulitan dan segala kesusahan. Jadi tidak ada beban bagi dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ringan badannya, bebas dari kesulitan, tidak ada utang piutang yang dipikirkan, dia bebas dari segala kesusahan, tidak ada pikiran-pikiran yang jelek, semuanya aman, baik. Kemudian dia datang dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang didapat bagi orang-orang yang bertarawih sebentar malam yang ke-22 di bulan suci Ramadan. Tetap kami menghimbau Insan Mesra bahwa ayo giatkan terus kita beribadah kepada Allah, tetap semangat, jangan kendor. Karena insya Allah semoga dengan malam-malam terakhir kita niatkan dan dapatkan yang namanya malam 1000 bulan, seperti kalau kita beribadah di 84 tahun lamanya. Dan kita lihat juga kondisi kita sekarang di wilayah kita masing-masing ya. Kalau Parepare itu Bang Dimas sekarang sudah mulai, Ananda Suharsi itu sudah beberapa titik sudah ada kemacetan dan
Iya. Jarak tempuh kita saja ke radio ini sudah 30 menit sampai ke sini. Iya betul Ustaz. Apalagi kita naik motor ya. Iya, perjalanan ke Coba sini. bayangkan itu. Artinya Padat banyak nih. aktivitas itu semakin sibuklah orang. Mungkin ada yang hanya ngabuburit, mungkin hanya sekedar ya nyantai-nyantai untuk melihat-lihat keadaan. Ada juga yang berburu takjil, ada juga yang berburu bagaimana persiapan untuk lebaran, padahal masih beberapa 1 minggu lagi ke depan, mungkin masih jauh ya. Iya. Tapi semua itu dipersiapkan. Nah, kalau kita berpikir akhirat, sesungguhnya ini yang harus kita persiapkan. Bagaimana mempersiapkan modal kita ke akhirat ya, karena ini yang kekal. Sementara dunia kan kita sudah jalani dengan baik mungkin. Tapi bagaimana akhirat kita, persiapan kita ke akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi bagaimana dahsyatnya yang namanya pada mahsyar. Itu harus kita kedepankan, karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang tidak kekal. Kehidupan akhirat itu yang kekal dan abadi. Tapi terkadang orang lalai dan lupa dengan itu, tapi dia hanya melihat secara kenyataan bahwa inilah yang saya harus persiapkan. Ya, oleh karena itu insya mesra di mana saja berada, maka apapun yang kita laksanakan, insya Allah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya mesra di mana saja berada, kita masuk ke tema kita tentang penanggulangan kemiskinan ya, dan stunting. Kalau kemiskinan itu, kalau data yang kami terima pada tahun 2008 itu, angka kemiskinan itu 25,95 juta. Itu data kemiskinan itu sejak pada tahun 2008 ya. Sudah data 2018 sorry. 2018 itu 25,95 juta data kemiskinan. Itu yang berada pada mungkin dia bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi. Nah, itu yang dianggap miskin. Kalau fakir memang tidak ada sama sekali. Pekerjaan tidak ada, memang dia butuh bantuan dari orang di sekitarnya. Itu fakir. Kalau miskin beda. Nah, Islam memberi solusi dalam pengentasan kemiskinan itu. Salah satu diantaranya, kalau kita mau melakukan pengentasan kemiskinan, itu pemberdayaan orang-orang kaya. Harus begitu dulu. Ya, orang-orang yang punya harta benda, orang-orang yang punya modal banyak, itu mau tidak mau dia harus berbagi kepada orang-orang miskin, karena sesungguhnya gini, dunia ini tegak berdiri karena adanya doa fakir miskin kan gitu. Qiwamud dunya bi arba'in. Dunia ini tegak berdiri karena 4 hal. Di antaranya ada imamun adilon, pemimpin yang adil. Kemudian dermawannya orang kaya. Kemudian al-ilmu ulama. Kemudian ad-du'a ilul fuqara wal masakin. Jadi ada 4 itu. Dunia ini tegak berdiri karena ada pemimpin yang adil, ada orang kaya yang dermawan, ada ilmunya ulama, dan ada doanya fakir miskin dan anak yatim piatu. Nah, kalau kita tidak perhatikan mereka, kira-kira siapa yang bisa memperhatikan mereka? Sementara Nabi mengatakan fakir miskin anak yatim piatu, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Itu fakir miskin itu kata Nabi sama begini, 2 jari ya, berdekatan, tidak dipisahkan. Kenapa Nabi bilang begitu? Karena beliau juga termasuk adalah kategori anak yatim piatu. 2 bulan dikandung oleh ibunya, meninggal bapaknya, sementara umur 9 tahun dia meninggal lagi ibunya. Jadi masih kecil Nabi itu sudah yatim piatu, di bawah asuhan oleh kakeknya Abdul Muthalib dengan Abu Thalib pamannya. Nah, oleh karena itu sama mesra bahwa ayo mari kita berbagi kepada fakir miskin dan yatim piatu sebagai salah satu bentuk pengentasan kemiskinan. Yang kedua, menganjurkan untuk bekerja ya. Umat Islam itu untuk tidak boleh bermalas-malasan. Jangan malas, tetap kita semangat bekerja dan dengan niat bahwa bekerja itu adalah ibadah. Apapun pekerjaan kita, yang penting halal, insya Allah itu jauh lebih baik. Jangan mencari banyak, tapi carilah yang berkah, gitu. Untuk apa banyak kalau dikejar-kejar? Kan ini kan yang kadang-kadang kita selalu mau banyak, tapi tidak tahu dari mana hasilnya. Nah, jadi yang kita cari adalah yang pertama itu memang halalnya dulu. Nah, kemudian yang ketiga, untuk pengentasan kemiskinan itu adalah bagaimana pemberdayaan zakat, infak dan sedekah. Ini yang penting. Jadi kalau sekiranya zakat itu diberdayakan dengan baik, maka bisa setiap tahun ada beberapa kemiskinan bisa kita entaskan. Contoh Nabi mengumpulkan zakat mal itu adalah
memberi modal kepada fakir miskin. Nah, kamu apa keahlianmu? Saya menjahit ya Rasulullah misalnya kan. Malu Nabi kasih modal 50 juta. Nah, ambil uang 50 juta, silahkan kembangkan usahamu dengan catatan tahun depan kamu yang mengeluarkan zakatmu. Nah, kan gitu. Harusnya diberdayakan seperti itu. Nah, kalau kita kasih sedikit-sedikit mereka zakat fitrah ataupun zakat mal kita berikan, ya tidak ada kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Mereka tidak lagi produktif, akhirnya hampir tiap tahun disakati terus, sementara dia tidak pernah lagi mengeluarkan zakat. Iya. Kenapa? Karena ya cara kita tidak pernah memberdayakan fakir miskin, anak yatim piatu itu. Nah, gitu. Nah, Ustaz, Jadi, selain anak yatim piatu tadi, bagaimana cara mengidentifikasi kemiskinan itu. miskin? Kan, misalnya begini, dulu kan ada data, ya, kalau saya tidak salah masih Pak Saingka itu hari yang wali kota. Di data itu fakir miskin. Kemudian setelah didata, kemudian dikasih kalau misalnya warna merah, berarti dia berada di bawah garis kemiskinan memang. Itulah yang nanti yang dibantu. Jadi dilihat kondisinya, apa pekerjaannya. Kalau misalnya dia nelayan, bagaimana penghasilannya setiap bulan. Itu kan ada datanya itu. Jadi ada memang ya saudara-saudara muslim kita yang memang dalam satu bulan itu hanya mendapatkan misalnya 300 per bulan. Itu pun hasil memancing ikan di laut. Itu pun tidak tentu. Paling banyak itu kalau dapat 300. Coba yang kan itu. Ya. Tapi Bang Ude, secara pengalaman agak susah sekarang menentukan indikator kemiskinan. Iya. Iya, apalagi kalau melalui Semua kalau semua orang kalau data semua pura-pura miskin. Iya. Padahal ketika dikasih bantuan ternyata orang-orang berada semua. Nah, Itu. contoh Eh, gas LPG hanya untuk orang miskin. semuanya dapat. Semua orang. Semua. Kalau tidak ada lagi yang pakai yang gas yang 5 besar kilo itu. yang 50 kilo atau yang berapa itu, semuanya yang pakai begitu. Iya. Ya. Padahal yang gas LPG itu kan diperuntukkan untuk yang Iya. fakir miskin. Itu pun setengah mati ambilnya, harus pakai kakak lagi. Iya. Ya, gitu. Tapi manusiawi tidak kalau misalnya kita kasih indikator di rumahnya. Terkait kan biasa untuk warga miskin dilabeli di rumahnya. Iya. Tapi kan ada juga tidak mau. Ya, kalau giliran iya. dilabeli tidak mau, tapi kalau Giliran giliran bantuan mau. pasti mau. Nah, ini yang tumpang tindih yang seperti itu. Harusnya kenapa dikasih dilabeli begitu, dikasih label itu untuk menentukan bahwa inilah bahwa bantuan itu tepat sasaran. Ya, dan Ya, memudahkan juga kita ya, donatur memudahkan. misalnya Jadi yang mendata itu sudah memang betul-betul orisinil datanya bahwa memang seperti ini. Nah, orang-orang yang punya uang, yang mau mengeluarkan bantuan, itu hanya dihimbau. Coba lihat labelnya ini, datangilah rumah ini. Itu perlu bantuan. Maka itu yang dikasih. Kalau tidak ada labelnya, malah kita mau tahu. Jadi manusiawi sebenarnya kalau kita sebenarnya. Justru lebih bagus kalau kita begitu. Nah, Nekosela ada bangun nih. hah? Nekosela ada bangun nih. Bangun. Naga saya. Bagaimana, Kak? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andalan aku bangun nih. Jadi Ya. Coba untuk bangun. menentukan namanya miskin, Ya. itulah pekerjaan kita di bawah ini sebenarnya. Itu. Tapi kalau dinilai sebenarnya, kita bantuan masuk miskin mana di masyarakat ya. Ya, aku udah bantu. Tapi kalau mau tinggi lengkap mana ulawangnya. Ya. Jadi ini memang kita serba tidak tahu menentukan, kan ada dari pusat itu berlantai tanah. Ya. Ada itu di lapangannya Pak. Ya. Pendek Kiburu itu masih ada di situ berlantai tanah. Ya. Ada di situ, tapi dia ada keluarganya, tapi dia namanya lomon keluarganya. Jadi memang bagaimana pemerintah mau menuntaskan namanya kemiskinan dikala tidak ada kesadaran dari masyarakat. Karena itu tadi mau ambil uang bank, usahanya ditingkatkan atau dia beli yang serba luks di rumahnya. Di pakamaje matu mandareke ini maka dia nggak duit karena usaha tidak jalan. Jadi bagaimana sebagai ulama ini Pak Ustaz melihat cara mengurangi kemiskinan dengan memberikan kesadaran
kepada masyarakat. Karena ini kan hanya problem partisipasi masyarakat saja bahwa dia miskin. Iya. Padahal untuk menjadikan miskin dia sebenarnya harusnya dia takut miskin, karena kalau dia selalu miskin pasti Tuhan tidak memberikan rezeki. Iya. Nah, yang kedua Pak Ustaz, ini kan masa bulan-bulan puasa, banyak gelandangan yang berkeliaran. Kita pernah lihat di televisi ada kampung memang itu di dekat Jakarta, kampung gelandangan. Eko Ramalan nih, lo nih mantai di gelandangan ke Jakarta. Lumayan. Ada yang sampai menipu padahal dia tidak cacat. Ketuna subuh aja nah. Iya. Bagaimana hukumnya orang begini yang sudah mendapatkan sekian banyak rupiah, pulang ke rumahnya menikmati dengan hasil bahwa dia meminta-minta, tapi dengan dasar menjelma menjadi orang cacat. Nah, jadi inilah sebenarnya manusia kita perlu adanya SDM ke depan. Supaya dia tahu bahwa jangan selalu miskin, karena miskin itu Tuhan tidak akan menambah rezekinya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ada satu kalimat yang luar biasa sekali ya. Kadal fakru ayakunal kufran. Kemiskinan itu bisa membawa kepada kekufuran, ya, gitu. Nah, terkait dengan kemiskinan yang disampaikan tadi oleh Bang One, kan memang begitu. Kenyataannya di masyarakat kita kan seperti itu ya. Itu. Miskin ketika pergi ke pesta, wah luar biasa nakal-nakal kilowata. Bagunya bagus. Nah, ini memang mau dihimbau kesadaran masyarakat kita. Nah, makanya kalau pemerintah kasih bantuan untuk modal usaha, apakah itu dari zakat, dari infak atau sedekah, kemudian kita berikan, itu dipantau terus. Jadi 1 bulan dilihat lagi bagaimana perkembangannya. Nah, kalau baru dibuatkan perjanjian, kalau memang tidak ada giat untuk mau berusaha, maka bantuan itu bisa kita tarik. Kan gitu. Bisa saja kan? Ya, supaya mereka mau berusaha. Karena di lapangan ini bukan pemberian tepat sasaran, bukan ya? Saya lihat, ya. Tapi pemberian cepat sasaran. bukan itu ya. Jadi harusnya memang kita pemerintah itu proaktif sebenarnya. Jadi kita mau juga membangun image bahwa pemerintah ini punya kepedulian kepada masyarakat yang fakir miskin untuk membantu meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi pemerintah harus mendampingi sampai usaha itu tumbuh. Iya, harus ada pendampingan. Kemudian mereka kan digamblen dulu. Oh, usahanya seperti ini, kalau mau promosinya seperti ini. Bisa saja kan digamblen seperti itu. Supaya mereka punya motivasi untuk bekerja bahwa memang ternyata saya betul-betul dibimbing ini. Nah, gitu. Jadi kalau sudah ada kesadaran seperti itu ya alhamdulillah. Masyarakat berarti pemerintah sudah berhasil satu kemiskinan sudah terentaskan yang gitu. Karena di negara kita kan kaya. Banyak sumber daya alam kita luar biasa. Cuma karena ya faktor begitulah. Ya kadang-kadang ada orang memiliki banyak sekali sementara yang lain tidak ada. Kan gitu. Enggak merata kan? Lihat sekarang tuh kebanyakan bikin sosialisasi cuma sekadar formalitas toh saja. Iya, yang penting ada pendampingan sampai benar-benar dana follow up-nya kan? Iya, ya asalkan dana cair selesai. Ya, padahal kan sebenarnya ada beberapa jalur termasuk musrembang. Iya. Pokinnya anggota DPRD benar-benar Pak Kamal menyimak. Iya. Jadi dicatat, diberikan, tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan sebenarnya masyarakat. Harusnya dikasih. Ya, karena ada bantuan juga untuk nelayan kan ada. Karena yang paling sering itu Bang Ude mesin jahit. Paling sering betul. Mesin jahit itu saya masih ingat juga itu ada bantuan perahu apa juga kolong pukat dikasih kan gitu. Ya, tapi kan itu mesin jahit. Tapi begitu bantuan sudah selesai begitu nih tidak ada follow up-nya. Iya. Tidak pernah lagi dikunjungi bagaimana Mianuta Bu bagaimana usaha tidak pernah lagi kan. Ya, saya setuju kalau tadi ada pengawasan. Ya. Follow up-nya kan. Kalau tidak tumbuh macet kita tarik. Tarik itu. Ada terapinya masyarakat. Iya. Gitu bisa saja kan. Iya, terkait itu yang tadi kita bilang ada follow up-nya. Ada kemarin program saya ikuti program apa itu kesetaraan bukan kesetaraan ya apa maksudnya kesetaraan gender itu apa nih? Apa istilahnya itu? Ini susahnya Bang Ude karena Skip Lena lain dulu, ada pertanyaan di Facebook. Oke, Facebook dulu nanti telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nur Aisyah Cahaya Ramadhani. Apakah orang tua bisa disakat fitrahkan oleh anaknya? Karena ada yang mengatakan orang tua tidak
boleh disakat fitrahkan? Dan apakah anak itu berdosa jika tidak disakat fitrahkan orang tuanya karena kedua orang tua masih hidup? Ya, boleh. Gini, Ya. yang tidak boleh itu adalah memberikan sedekah kepada orang tua. Ya, berdosa kita anak kalau kasih sedekah orang tua. Bukan sedekah yang diberikan kepada orang tua, tapi memang kewajiban anak kepada orang tuanya. Tapi kalau zakat fitrah, misalnya orang tua kan sudah usur, sudah tua, fisiknya lemah, tidak bisa lagi, maka anak boleh berzakat atas sama orang tuanya. Biar mama, papa, tahun ini biarlah aku yang berzakat atas nama kita. Tidak ada masalah, boleh. Ya. Kalau untuk zakat fitrah ke orang tua bisa? Tidak ada zakat orang tua kata fitrah. Kewajiban anak. Oh iya. Maksudnya tadi itu seperti itu. Ya. Bisakah disakatkan orang? Tidak bisa. Meskipun orang tua miskin, itu tidak ada zakat untuk orang tua. Ya. Yang ada itu boleh dia berzakat atas nama orang tuanya. Ya, tapi kalau untuk sebagai Disakatkan kepada orang tua, tanda tidak bisa. bakti ke orang tua, Tidak dia bisa. bisa mengambil alih tanggung jawab zakatnya orang tua. Bisa. ke dia. Bisa. Oh, iya, Tapi iya. kalau zakat untuk orang tua, tidak boleh. Iya, Karena itu sudah kewajiban anak kepada orang tuanya. Memberikan. Nah, gitu. Ya. Ya, baik. Silahkan. Kemudian yang pertanyaan kedua, Bang Onik, apa ini? Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi Lanjut, wabarakatuh. Salam warahmatullahi Tangan wabarakatuh. jalan tangan. Gelandang. Oh ya. Pengapar Lembang Pindrang. Ya, Mas Tergo, pendengar setia lah. Oke, Taib. Jadi masih terkait dengan apa tadi itu bantuan Bantuan ya. Oke. langsung tunai. Ini ternyata di setiap daerah selalu ada permasalahan. Nah, ketika ada bantuan, boleh termasuk dikatakan salah sasaran. Ya mungkin juga. Iya. Karena saya lihat yang terima itu mobilnya ada, rumahnya bagus. Ketika saya tanya, Ibu, kenapa kita ambil ini? Katanya ini rezeki saya. Ya. Kecuali nama saya terhapus di situ, saya tidak ambil lagi karena tidak ada namaku. Oh, ya begitu. Nah, ketika ada acara musrembah misalnya di desa atau di kelurahan, ada yang pertanyakan, kenapa terjadi seperti ini? Apakah sengaja Pak Dusun atau apanya yang sengaja menghapus? Ternyata ini bukan data dari daerah, dari pusat. Nah, pertanyaannya ketika mereka ambil, nah ini orang-orang berada, orang mampu, apakah itu sesuatu yang wajar atau bagaimana? Karena memang ketika bilang pendataan itu banyak mengaku dirinya, wah saya ini bisa di data juga karena saya kondisiku begini. Iya. Oke, Seperti pertanyaannya Bapak Pak Aldi, tadi itu, pertanyaannya. itu apakah mereka mengambil? Iya. Itu saja, ada Iya, pertanyaan Bagaimana? lain? Iya, hukumnya ya. Iya. Oke. Iya. Oke, Ya, sama. bagaimana ketika mereka ambil? Iya, Nah, oke. ada namanya di situ, sedangkan yang tidak layak tidak ada namanya. Oke. Itu aja Pak Aldi. Oke. Ya, pertanyaannya itu. Iya, Ya, oke. oke, makasih. Aman. Iya, selamat terbatas. Salam. Waalaikumsalam. Jadi ini Dia mengambil. bagaimana hukumnya dia mengambil sebenarnya menurut Ya, bukan haknya. Ya, sama pertanyaan kita kan tadi. Ya gitu, dia berpura-pura nipu orang. Jadi kalau di situ ada unsur penipuan, maka apapun yang dia dapatkan hasil itu, maka hasilnya adalah sesuatu yang diharamkan oleh agama. Jadi tidak boleh kita berpura-pura miskin hanya untuk mendapatkan bantuan. Tapi kalau di kasusnya Pak Aldi tadi, Kasus Pak Bang Aldi, Ude, bukan dia, tapi itu katanya nama dari pusat. kan atas. memang. Maka Datanya. boleh ditolak. Kalau itu kan biasanya data lama. Iya. Kayak begitu. Boleh ditolak ataukah dia ambil kemudian memberikan haknya kepada yang berhak. Iya. Bisa saja. Misalnya saya ambil itu tapi saya tidak berhak ini. Tapi Suarsi lebih berhak. Saya kasih Suarsi. Kayak gitu. Tapi Meskipun itu adalah nama saya. Kalau kesempatan, Hah? kalau kesempatan. ini tidak boleh. Ini kan mental kita, Nah, ini itulah. mental kita. Nah, itulah ya maksud saya. Makanya mental kita harus itulah kesadaran. Kalau tidak ada kesadaran pasti kita ambil. Tetapi kalau ada kesadarannya dia ambil untuk diberikan kepada yang lebih berhak. Kan gitu. Oh, iya. Saya daripada merusak. Kalau saya ambil ini bisa merusak keluarga saya, bisa merupakan kehidupan saya dan bisa mengotori harta benda saya. Oh, iya pengaruhnya di situ Ini ya. pengaruhnya di situ. Kalau memang sudah merasa tidak berhak, Tidak berhak jangan tapi ambil. tetap dimasukkan, Nah, itu merusak. harusnya menolak. Iya, harusnya menolak.
Kan itu akan menjadi racun dalam keluarga kita. Menjadi racun. Kalau dia sudah racun kan akibatnya apa kalau racun? Ya. Bisa saja ada yang penyakit, bisa saja ada hal yang kita tidak inginkan. Ya. Itu yang bukan haknya kan gitu. Sama kalau misalnya kita makan durian, yang kita makan kan isinya. Ya. Tidak pernah ada makan kulitnya kan? Kalau Ada pakai nggak? minum pernah. Iya. Tapi kalau kau ambil, kau makan juga kulitnya, berarti bukan hakmu itu. Ya. Kasih haknya orang, dia buanglah itu, kemudian nanti orang keringkan baru dijadikan sebagai untuk bakar ikan. Ini lebih berhak kan dia kan seperti Iya, itu. prinsip Jadi ini gambarannya kan. Prinsip ini saya ingat tokoh masyarakat Tonrangeng dulu belum menjadi anggota DPRD. Iya. Dulu masih ketua RW. iya. Beliau menolak. Saya tidak mau bantuan karena saya merasa saya sudah cukup dengan apa yang sekarang. Jadi saya silakan bantuan ini berikan Ya, lebih orang berhak. lain. Itu jauh lebih baik yang begitu. Lebih baik menolak daripada mengambil berakibat fatal. Nah, gitu. Menipu sama dengan yang satu daerah di Jawa itu, ya luar biasa, bulan Ramadan keluar semua kan banyak. Kita juga di sini baru lihat rumahnya, boy luar biasa, lantai 2. Ya. Ya, bayangkan, Ini sejalan dengan pertanyaannya tadi Pak Mone. Iya, dari hasil jadi gelandangan lalu menipu orang, menyembunyikan kakinya cacat padahal tidak. Itu kan itulah kenapa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu pada tahun 2014 2018 itu mengeluarkan surat edaran untuk tidak memberi uang kepada fakir miskin yang di jalan yang minta-minta. Ya, tidak ada. Malah dikeluarkan aturan bahwa kalau ada ditemukan memberikan dan kedapatan, maka dia didenda 500.000, 1 juta malah. Ya, kenapa? Karena seperti itu kasusnya. Dikasih mereka jadi malas. Ya. Mereka jadi malas. Tidak usahlah menipu. Meminta-minta itu juga, itu Nabi mengecam. Sesungguhnya Rasulullah tidak menyukai orang yang suka minta-minta. Iya. Tapi kalau dikasih kita tidak diminta, ambil. Alhamdulillah. Ya, dikasih dia ambil, karena itu rezekimu. Boleh jadi karena ada yang dilihat orang sama kamu misalnya. Ada sesuatu yang kelebihan kita, oh dia seperti ini, kasihlah. Tidak ada masalah. Ya, tapi kalau kita minta-minta itu Nabi larang ya. Jangan minta-minta. Karena fenomena yang diceritakan Bang Onet tadi itu banyak dari Jawa Tengah, banyak. Jawa Timur itu ke Jakarta menjadi pengemis. Ini kan kita ada setelah kasus dirahasia ternyata luar biasa pendapatannya. punya mobil malah. Punya mobil di kampungnya, punya rumah mobil. mewah. Dia hanya hasil mengemis itu, Jawa Kalang. Bayangkan itu. Oke. Ya. Ya. Di Parepare kan pernah ada kasus ya? Yang Ya. seperti itu? Ya. Ini pertanyaan keduanya tadi Atika. Iya, kenapa? Jika tidak disakatkan fitrahkan orang tua karena masih hidup, apakah itu termasuk dosa? Apakah anak berdosa jika tidak disakatkan? Disakatkan maksudnya fitrahkan orang tuanya. fitrahkan. Nah, iya, jelas. Kalau orang tua tidak misalnya sudah dia sudah usur, ya sudah usur, maka berdosa anak kalau tidak mensakatkan orang tuanya. Karena dia tidak tahu mana apakah ini zakat atau sedekah. Dia sudah usur seperti itu, maka tanggung jawab itu adalah kepada anaknya. Tanggung jawab utama itu kepada anaknya. Iya, kepada anaknya yang harus mengeluarkan zakat itu untuk orang tuanya. Iya. Karena dia Anak masih siapa hidup. ini kalau misalnya seperti Suarsi 2 bersaudara, Gebi Gali naga. Siapa yang serumah dengan dia? Dikasih saja. Siapa yang serumah dengan dia? Misalnya. Oh, yang bertanggung jawab di Iya, kehidupannya. yang berada dalam rumah itu. Kalau misalnya Suarsi yang ada dalam rumah itu, maka dia mampu, maka silahkan. Tapi kalau meskipun Suarsi berada dalam rumah itu tapi Meskipun tidak dia punya, kakak. ya, dia kakak tidak punya pekerjaan tetap, ada yang punya pekerjaan tetap dan dia mampu, ya, maka dia yang bertanggung jawab. Semoga Adanya dengar pekerjaan Gaby dah. tetap di Lamongan. Gitu. Ya, kembali ke tema kita kan hari ini adalah penanggulangan kemiskinan dan Iya. stunting, Ustaz. Oke. Apa hubungannya miskin dan stunting? Iya, sangat berhubungan erat. Ya. Miskin dengan stunting itu kan biasa kekurangan perkembangan anak. Ya. Gara-gara miskinnya kita, telur saja tidak bisa dibeli. Akhirnya mengalami anak-anak gagal pertumbuhan. Ya, campur Kan gitu ya. Artinya harusnya dia harus makan telur setiap hari, tapi tidak ada. Maka itulah mereka dibantu. Jadi makanya turun itu tim kesehatan untuk mendata. Kalau ada kelainan anak dilihat, perkembangannya agak dilihat agak kurang dan perkembangannya seperti itu, maka dia dikasih di situ label rumah ini anaknya butuh penanganan medis, dalam artian dia mengalami stunting. Nah, maka dibantulah, dikasihlah susu, dikasihlah telur. Jangan juga gengsi anakku tidak stunting. Iya. Karena itu kita mau itu pemerintah itu mau melihat itu anak-anak berkembang.
Inilah salah satu mungkin ya. Salah satu alasan kenapa Pak Presiden Prabowo mengatakan makan gratis. Makan gratis. Ya, kenapa? Karena salah satu penanggulannya stunting itu harus diberikan makanan yang sehat. Iya. Ya gitu. Nah, sebab kalau anak-anak kita ya kurang makan telur, kita kan selalu mitosnya apa ya? Aja mandeta lo bitokak ko. Aja mandeta balik bitokak ko. Bagaimana cara mengidentifikasi ini anak stunting atau tidak, Ustaz? Iya, kan dilihat pertumbuhannya. Ya. Kan Dilihat misalnya. begini Pak Ustadz, itu kan stunting itu sudah terjadi. Iya. Setahu saya bahwa sebenarnya di Islam itu sudah berabad-abad sebelumnya. Iya. Itu Nabi sudah pudah apa namanya Asupan ya? roadmap misalnya itu masih dalam Dalam kandungan. bahkan masih pacaran orang tuanya itu sudah ada. Bagaimana itu Pak Ustadz? Pak Ustadz. Kita sekarang di sini nih multi genre dibahas semua. Agama, stunting. Karena kan memang stunting awalnya dari situ. sebelum menikah memang sudah pernah Sudah nikah ada bahkan di situ. Itu sudah ada anunya kalau Itulah kesehatan. itu namanya ada KB, Ya. keluarga berencana. Kita Yang berencana istilahnya dulu. itu 1000 hari. Iya. 1000 hari gimana kalau pertama. Islam itu? Ya, dalam Islam seperti ini. Jadi sebelum bertemu antara ayah dengan ibu, maka memang sudah dilihat perkembangan di situ, terutama pada saat masa-masa perkenalan. Ya, dilihat. Oh, ini perempuan memang subur. Ini laki-laki memang layak, kan gitu. Setelah dia menikah, maka proses itu dalam alam kandungan lagi. Dalam kandungan begitu juga. Kapan dia kurang gizi, kurang asupan makanan, maka anak dalam kandungan juga mengalami kurang gizi karena dia serap makanan itu dari apa yang dimakan oleh ibunya. Maka di sini penting makanannya adalah makanan yang halal dan lagi baik. Makanya itu Al-Qur'an mengatakan kulu wasrabu, makan dan minumlah halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Kuncinya di situ. Kalau dia sudah halal, dia sudah baik, ada yang halal tapi tidak baik. Kan gitu. Mana itu yang halal baik? Nasi di rumah halal enggak? Halal ya? Iya. Kenapa tidak baik? Karena basi. Jangan dimakan. Kan gitu kuncinya. Jadi kalau sudah ini terpenuhi ya alhamdulillah. Begitu proses keluar ternyata ada kelainan, pertumbuhannya lambat, itulah kan sudah ada gejala stunting di situ. Sudah ada gejala kan, maka dia diberi asupan gizi. Biasanya begitu karena ASI-nya yang kurang. Biasa ASI. Ya dari ASI. Kemudian dari zat hewani, imunisasi yang kurang. Itu semua berkaitan semua itu. Berkaitan semua. Sebab kalau dia rajin periksakan kandungannya di dokter ahli misalnya, kan secara langsung kan dilihat. Kenapa Prof. Sakia Derajat mengatakan bahwa anak dalam kandungan itu kan belajar. Apa maknanya belajar? Mereka sudah bisa melihat gerakan dilakukan oleh ibu bapaknya meskipun dia sudah dalam kandungan, yang penting sudah umurnya 3 bulan, 10 hari atau 4 bulan lebih. Dia sudah hidup. Nah, gitu. Baik, kita angkat penelpon, Ustaz. Oke. Halo Pak Ustadz, Oh, iya. kita berbicara bantuan larinya ke Cina. Ini bagaimana hukumnya seorang menteri yang memberikan bantuan tapi nari tak sepuluh jadi kompe-kompe. Ini kan sudah jadi pejabat, bagaimana merubah mental pejabat yang begini? Lolongan digaji, lolongan niaga. Ya. Kalau tingkat nasional itu untuk mengubahnya ke bawah bagaimana? Karena semua dari atas turun ke bawah sama cara kerjanya. Yang diberikan bantuan dikatakan syukur, tapi yang mendapatkan lebih banyak adalah orang yang melakukan bantuan itu. Itu kan pernah kita dengar ada menteri ya? Iya, Sulhas. Sekian paket, dia kerjasama dengan perusahaan, dengan vendor. Ternyata makanan orang miskin, melok mobil, napos foto. Jadi bagaimana yang bisa menyadarkan pejabat-pejabat yang begini Pak Ustaz? Oke. Supaya kita merasa bahwa negara kita ini betul-betul bantuan itu turun sesuai dengan anggaran, sesuai dengan barang. Sekarang juga barangnya seperti itu dulu. Warung Pak Ustaz. Yalan itu yalan ni bale, yalan niaga, padahal tidak cukup. Anggarannya itu 200.000. Jadi itu dijadikan uang saja. Tapi masyarakat kumanta gidisi, dia kinalangi barang. Ya, itu saja Bang One. Nawaga si bitilan na. Ya, itu saja Bang One.
semua serba salah. Bagaimana Pak? Oke. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mental pejabat memang ini Bang Ude. Iya, Sebelum si kantong ke Jakarta, seluruh Indonesia itu sudah miliaran jadinya. masih ingat nggak dulu yang daging sapi itu? Iya. Ya. Yang harga per kilonya sekian, tapi harus keluar hanya 2.000 misalnya per kilo. Nah, Iya. sekarang kalau per ton berapa sampai mencapai angka sekitar 50 miliar. Iya. Coba bayangkan itu. Ya, kasus Iya. korupsi bansos kan Iya. hanya 1.000 per kantong. Seperti itu. Nah, disinilah kita pertama kita kurang kesadaran, yang paling utama kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawaban agamanya seperti itu. Kapan kita sudah bersyukur kepada Allah, maka insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Yang kedua, tidak pernah kita merasa berada dalam pengawasan melekat dari malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu mengatakan, ini kan jabatan saya, ini kan kesempatan saya, dan kita tidak pernah merasa dilihat oleh Allah apa yang kita lakukan. Sebab kalau kita sudah sudah merasa bahwa saya tidak ada yang lihat, tapi Allah yang melihat saya. Ini jabatan saya syukuri, bersyukurlah. Saya dikasih gaji, dikasih tunjangan, dengan mobil dinas, tidak ada yang saya tahu, semuanya dibiayai oleh negara. Lalu kalau ada bantuan, kalau saya sunat lagi seperti ini, berarti memang kita kurang bersyukur kepada Allah. Nah, itulah makanya la in sakartum la atidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, sama kalau misalnya coba lihat. Kalau ulama jadi pejabat kan? Iya. Jadi makanya Nabi mengatakan begini, dalamilah dulu agama sebelum engkau menjadi pejabat atau kepala pemerintahan. Pahamilah dulu agama sebelum engkau menjadi wali kota, presiden, menteri. Kalau engkau sudah mendalami agama dan pahami agama, maka engkau akan bijak dengan jabatanmu. Jadi pola seperti ini pada saat pilkada bukan politik identitas. Bukan politik identitas. Tapi memang betul-betul karena sebelum dia jadi pejabat publik, dia sudah bisa memahami agama. Kalau dia sudah bisa memahami agama, minimal cara bertindaknya juga sesuai dengan Al-Quran. Karena kan ini selalu dipakai setiap pilkada, itu ada pilpres misalnya politik identitas dengan mengatasnamakan. Nah, sebenarnya bukan begitu. Kalau agama itu sudah identitas. Kita pendekatannya sebenarnya ini upaya orang-orang yang artinya kan liberal untuk menjauhkan agama dengan pemerintah. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya bahwa ada upaya orang sebagai bentuk lawan politik, dianggaplah pencitraan supaya masyarakat kan tidak memilih dia. Padahal sesungguhnya itu kan lebih baik kan seperti itu sebenarnya. Ya, apakah dia pencitraan atau bukan, yang jelas dia sudah belajar agama. Kan itu dulu kuncinya. Daripada Anda tidak belajar agama, tidak memahami agama, kemudian begitu nanti memimpin nanti sudah kebablasan kan, tidak ada aturan, pokoknya dilabrak semua. Dan semuanya bisa oleh karena dibuatkan aturan lain. Dekan itu surga dan neraka. Itulah. Coba kalau dia sudah memahami agama, rasa bersyukurnya enak, tinggi. Kenapa? Karena dia pasti perasaan takutnya bukan kepada manusia, takutnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dulu. Kenapa Umar bin Abdul Aziz sampai dikatakan sebagai khalifah yang kelima, padahal 4 di Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali. Tapi kenapa Umar bin Abdul Aziz dikatakan sebagai khalifah yang kelima? Karena cara kepemimpinannya sama dengan Khulafaur Rasyidin yang 4 ini. Coba bayangkan, motor dinas saja, kendaraan dinas saja, dia tidak pakai kalau bukan urusan negara. Itu kan tanggung jawab ya. Itu kan kesadaran. Coba bayangkan, motor dinas saja dikembalikan. Motor dinas, saya tidak pakai ini. Kenapa? Karena bukan urusan negara. Bahkan ketika Umar bin Abdul Aziz berangkat ke pasar, ada ibu-ibu yang dagangannya itu, barang dagangannya yang dibeli di pasar, dia bantu bawa. Apa kata ibu itu? Sekiranya khalifah seperti ini, padahal khalifah itu yang bawa. Dan hebatnya itu dia hanya memerintah tidak sampai 5 tahun, 3,5 tahun. Suksesnya luar biasa. Mulai dari Madinah sampai perjalanan ke Maroko, tidak ada satu orang miskin di jalan didapat. Itu. Itu kan suksesnya. Kenapa? Karena dia pahami agama. Jadi kalau orang memahami agama dengan baik, coba misalnya kita ambil contoh yang konkret sekarang, yang punya nilai rating yang tertinggi 94% kinerjanya, hampir mencapai 100%. Kan Prof. Nasaruddin Umar. Iya, betul. Coba lihat, bayangkan. Apa kata beliau? Cari yang halal. Gajinya saya tidak diambil yang 3, gaji menteri saja.
Coba bayangkan itu. Itu kan luar biasa. Itu saya anak guru Pak, banyak perjalanan dinas lebih banyak sum. Memang hilang perjalanan dinas. Kenapa? Karena untuk apa perjalanan dinas dibiayai seperti ini di hotel, baru sosialisasinya tidak ada. Lebih efektif kan? Oh, kita melalui Zoom karena sudah bisa dipakai. Biayanya kecil. Coba bayangkan itu. Ini kan harus kita jadi teladan ya. Kenapa? Ini bukan milik kita, ini milik negara untuk kepentingan masyarakat banyak. Bukan hanya milik kita. Dan semua yang bawahannya itu alhamdulillah legowo, dan itu mengatakan luar biasa ini, efektif betul. Nah kan gitu. Tapi ada anggota dewan pernah bilang ke saya, Bang Ude, saya tidak usah sebut namanya, bahwa salah satu rezeki yang halal di DPRD itu Cuma perjalanan dinas. Tidak. Gajinya juga itu yang halal itu. Kan banyak yang tidak halal katanya. Tapi yang halal itu ya perjalanan dinas. Ya itu ungkapan. Artinya tapi sebenarnya banyak aja tuh pemimpin sadar Ustaz. Menjadi apa ya? Kata Belece istilahnya. Kata Belece. Jadi yang perlu di sini Bang One ya adalah rasa syukur kita dan kesadaran kita sebagai pemimpin bahwa ini bukan milik kita, ini milik orang lain. Janganlah di rakyat sudah tertindih tangga, kita datang lagi mencaci makinya, kita datang lagi mengambil haknya. Kasihan. Jadi di akhirat itu nanti, kalau kita berpikir di akhirat itu akan ada nanti orang yang makin berat makin ditambah, makin berat makin ditambah. Nah, kayak inilah orang yang suka ambil haknya orang. Ya, dia pikul sesuatu makin berat ditambah lagi. Nah, gitu. Sebenarnya Ustaz, sumber pendanaan untuk program penanggulangan kemiskinan itu dari mana? Dari pemerintah aja. Iya, banyak sumbernya kan, terutama dari Departemen Sosial, dari pajak negara, itu disisipkan di situ. Ada bantuan negara juga masuk semua di situ. Ya, saya setuju dengan Pak Ustaz tadi kalau memang sebenarnya zakat yang harus digalakkan. Karena kenapa Pak Ustaz? Ada anekdot yang bilang katanya zakat itu untuk masyarakat miskin, sedangkan pajak itu untuk masyarakat kaya. Ya kan seperti itu. Kalau gini, zakat itu untuk fakir miskin misalnya, untuk 8 golongan yang patut dikasihani sebenarnya. Kan di situ kan, yang patut dikasihani. Itu dulu, kuncinya dulu. 8 golongan yang patut dikasihani. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa bani sabil wal 'amilin 'alaiha. Jadi ada orang yang patut kita kasihani. Termasuk kalau ada orang kaya kikir, itu juga patut dikasihani. Iya. Kasihan karena kikir itu. Jadi kasih saja. Kasih saja. Betul bilang Pak Ustaz, karena memang itu orang kikir, dia tidak merasa cukup. Iya. Makanya selalu merasa kurangi. Kasihannya. Iya. Seperti itu. Ya, kembali ke stunting tadi sempat diulas juga terkait dengan pemberian ASI. Ini kan juga erat kaitannya dengan penanggulangan stunting. Di Islam itu kalau saya tidak salah ada anjuran menyusui anak sampai 2 tahun. 2 tahun. Iya. Nah, itu kemiskinan Pak sekurang-kurangnya bukan lagi anjuran, tapi itu memang hadis perintah Nabi. Susuilah anakmu selama 2 tahun. Ya. Setelah 2 tahun sapihlah dia, berhentikan netek. Karena di situ perkembangan tubuhnya, perkembangan otaknya. Makanya itu perbaiki stunting sebelum usia 2 tahun. Jadi disitulah kuncinya diperbaiki. Ya. Ini kan terkadang juga masyarakat pakai susu tambahan, nah dia tuh meli sementara ada yang gratis, jadi tidak bawa mi. Iya, banyak seperti itu. Ada banyak kasus ya. Ada dibilang 1000 masa keemasan anak itu 1000 hari pertama. Ya. Yang mana maksudnya nih? Ya, silakan jelaskan. Anda yang katakan. Tomi wakili nggak Ustaz? Wakili nggak Tomi kasih ya. 1000 hari pertama. Sosialisasi. 1000 hari pertama masa keemasannya masa anak. Keemasannya. Kadar Pak Ustaz. Kadar luar biasa ini. 1000 hari pertama masa keemasan. Ini sebenarnya gambarnya susahnya di Indonesia. Karena pelakunya tidak bisa menjelaskan. Boleh jadi gini maksudnya. 1000 hari pertama masa keemasannya anak itu mulai ketika dilahirkan. Di situ satu adalah ASI. Di situ. Kemudian yang kedua hakikah. Kemudian sudah itu adalah pertumbuhan psikologinya anak. Psikonya. Itu apa?
dengan bahasa yang lemah lembut yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Iya. Jadi sering pertama itu. Jadi perkembangannya terus selama 2 tahun itu kita betul berarti gembel dengan dia baik, dengan kasih sayang. 3 tahun lebih Bang Ude, karena 365 Itu 365 hari per Hari tahun, berarti per tahun. 3 tahun setengah. Jadi situ proses terus di situ. Sebenarnya Proses. sebelum ke anak itu orang tuanya dulu anu tuh Ustaz. Iya. Nah, banyak sekarang setahu gitu saya, Pak calon Ustaz, Kan ada namanya ada Ya, namanya kalau sustatin. saya pernah baca itu memang penanggulangan stunting itu bukan pada saat anak ini sudah lahir. Ya. Dari bagaimana orang Dari tua, orang tuanya dulu. knowledge-nya orang tua tentang Dikasih modal pemberdayaan tentang kesehatan. pemberdayaan kesehatan. Di situ Jadi ketika dididik dia dulu. dia sudah mulai hamil misalnya, dia tahu asupan apa yang dibutuhkan oleh dibutuhkan, anak ya, supaya pertumbuhannya maksimal. Kemudian lahir seperti apa. Nah, yang saya herankan sekarang itu Ustadz, pemerintah sudah menyediakan yang namanya BKR, Bina Keluarga Remaja, Iya. dan tidak pernah datang. Ya, maksudnya Makut- Maksudnya kaderna. itu terus diperiksa. Suku saya datang ke periksa supaya bisa dilahirkan anak dengan baik. Iya. Oh. Kan semuanya kan kenapa orang malas seperti itu? Karena mereka lebih percaya TikTok. Apa yang di Maksudnya? TikTok? Banyak edukasi di TikTok. Banyak edukasi di TikTok, kemudian banyak di YouTube. Itu semua dilihat. Ya, sehingga untuk apa sama Ji? Tapi kan terkadang di TikTok banyak tuh cuma sekedar konten gitu. Ya, Ustaz. begitu. Tidak Sekedar ditahu konten. Makanya sumbernya bedakanlah dari ini mana. hanya sekadar konten dan ini adalah sebuah pendidikan, edukasi. Gitu. Tapi ya namanya medsos ya 10 yang ada di situ, untung kalau ada satu yang betul-betul orisinil. Lebih banyak konten dan itu hoax. Oke. Gitu. Oke, Ya. kita sudah berbicara tadi bagaimana peran pemerintah, kemudian sempat disinggung tadi peran ulama. Nah, kemudian yang menjadi pelaku atau aktornya ini adalah masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan. Selain mindset yang memang sebenarnya harus diubah, bagaimana butuh waktu meningkatkan berapa lama kesadarannya itu? kalau mungkin mengubah mindset itu menurut Bang Ude supaya mindset pengemis kita ini, minta maaf kalau saya sebut begitu, itu hilang. Karena terkadang begini, sama dengan penerima zakat. Kalau terima tahunya berusaha sih tahun depan menerima. Apalagi zaman-zaman sekarang Bang Ude. Iya. Kan gini, penyaluran zakat atau pengentasan kemiskinan kita begini, sebenarnya kita kurang memotivasi anak-anak muda kita untuk bekerja. Memang lapangan kerja juga kurang, ya gitu, kurang juga. Ya di samping keahlian anak-anak muda kita, keahlian anak-anak kita, ya seperti itu, udah punya keahlian bahwa ahli di bidang ini, enggak. Pendidikan juga yang rendah itu mengakibatkan banyak pengangguran, sehingga mereka berada pada garis kemiskinan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana menyadarkan mereka untuk apapun pekerjaan dilakukan itu adalah yang penting halal. Itu dulu. Itu dulu yang kita perbaiki dulu mindsetnya, kemudian mindset meminta-minta itu bisa dirubah dengan apa? Jangan biarkan masyarakat untuk selalu memberi, sebab mereka akan terlena. Kalau kita sudah selalu memberi, mereka mengatakan, nggak usah bekerja, ini kan sudah enak, dikasih. Iya, dinamakan ke begitu. Coba bayangkan kalau dia dalam per hari dapat misalnya 500 atau dapat 100, nakal-nakal pegawai negeri itu. Enggak itu. Nggak enak apa kerja kalau ada minta baru dari Iya, kasih. betul, enggak usah. Bukan nggak enak sama pengemisnya, nggak enak sama orang yang lihat. Iya, jangan. Pencitra aja sebenarnya, tapi kan niat Artinya, baik juga memang. Cocok, kita cuma mau memberi tapi selalu bertentangan dengan aturannya. Begini kah begini, ini begini, ini modelnya kan gitu. Ya. Kasih tisang stat. Kalau kita memberi kan mereka dinimabukkan ya begitu. Kalau sudah tidak ada lagi masyarakat yang memberi di jalan, maka pasti mereka akan berhenti sendirinya. Mereka berhenti sendirinya. Ya, tapi karena mereka selalu dinimabukkan seperti itu, ingat ya, meminta-minta kepada manusia itu hina, tapi meminta-minta kepada Allah itu mulia. Ya. Perlu tidak untuk mengantisipasi itu, misalnya pemerintah daerah membuat aturan larangan seperti yang Bang Ude tadi bilang, bahwa larangan untuk justru bukan imbauan tapi sudah larangan kepada sebelum dikeluarkan surat edaran perintah pelarangan memberi, maka pemerintah menyiapkan misalnya BLK, Balai Latihan Kerja. Tampunglah mereka untuk didik. Ya, ditampun dulu mereka dididik keahliannya apa, dikasih kursus apakah menjahit ataukah teknik mesin atau teknik untuk memotong kayu jadi ahli bangunan, kasih dulu itu dulu.
baru kita keluarkan aturan. Kalau tidak ada aturannya, baru tidak ada wadahnya, bagaimana caranya? Pasti kita akan terus meminta-minta seperti itu. Tapi itu sudah ada Bang Ude. Iya kan, makanya betul ada, tapi bagaimana realisasinya? Nggak ada Gitu. Follow up-nya bagaimana? Iya. Pernah nggak kita nimbrung untuk ikut membantu pemerintah seperti itu? Bagaimana modelnya? Kan tidak pernah kita follow up itu seperti itu. Tidak lanjutnya bagaimana? Nah, ini yang kurang. Kalau itu sudah ada, enak kita. Oh, berarti mereka bisa di drop ke tenaga kerja, ahli mesin bisa masuk ke bengkel misalnya, di motor misalnya bisa bukan usaha bengkel sendiri, tambal ban misalnya. Dia punya keahlian seperti itu. Minimal ada dulu lah yang seperti itu. Ya. Contohnya misalnya Gaby Ustadz kemarin ikut Ini Gaby. kemarin itu ikuti pelatihan Gaby menjahit. itu laki-laki perempuan? Gaby itu perempuan. Ustadz. Perempuan? Iya. Saudara kandung. Saudara kandung, adik ya? Iya. Ada berapanya? Ada. Ada. Oke. Ikuti pelatihan, Pelatihan. menjahit. Alhamdulillah sekarang bisa menjahit toh? Bisa menjahit. Tapi dia di UMKM sekarang ikut pelatihan menjahit. Dia di UMKM sekarang. Artinya nanti kalau ada modal dia bikin usaha sendiri. Ya. Sebagai kemudian bisa menerap tenaga kerja. Kalau sudah ahli banyak orderannya, itu bisa lobby dengan pemerintah, lobby dengan sekolah. Nanti saya jahitkan baju seragamnya. Ya, apalagi itu. kalau penjahit sekarang zaman-zaman sama tape-tape. Luar biasa. Tas 10 sebu. gunting. Satu kali gunting. Satu kali gunting saja. Memang itu. sebenarnya bagus memang kalau ada keahlian ya Ustadz ya. Ya. Bagus. Apalagi kalau masuk skill di ya. sekolah jurusan. Ada namanya Dan ke depan ini Pak ada Ustaz, namanya skill of life gitu. Ya. dan ke depan ini Pak Ustaz perlu disadari bahwa keahlian manusia itu akan semakin digerus oleh teknologi. Iya. Itu sih Begitu. lagi. Teknologi Iya. semakin Teknologi semakin di depan. Oke. Oke, siap. Matu baca pasti bangun waktu apa Oke. nanti berbuka 18.15. Ada tadi kuliah Oh, iya. pertanyaan di WA. Adakah? Apa ini? Teu baca kuliah Mabela lah. Apakah itu pengamen dengan menyumbangkan suaranya dengan cara bergitar masuk kategori mengemis atau Enggak. minta-minta? Dia tidak mengemis, dia hanya menghibur kita. Tapi kalau Anda mau memberi silahkan, tidak mau memberi jangan mencaci maki. Iya. Dia hanya bukan menjual suara, dia hanya berusaha menghibur kita. Ada usahanya orang. Yang dimaksud dengan pengemis itu tidak ada usaha. Ya. Usahanya menadahkan tangan begini saja, mau menunggu lampu merah. Tapi kalau yang pengamen dia punya ada keahliannya kan main gitar. Walaupun Ahli. cuman penutup botol yang dibuat. Iya. Aku Iya. tak mau. Iya, dia punya keahlian kan? Keahlian begitu. Tetapi itu sebagai usaha bukan. Tetap dia sebagai usaha. Ini pendapat pengusaha muda kita, entrepreneur muda. Bukan lapangan kerja yang kurang, tapi orang yang terlalu pilih-pilih pekerjaan. Banyak perusahaan atau usaha yang rela mengeluarkan biaya untuk cari pekerjaan. Artinya seperti beliau. Iya. Beliau kini alhamdulillah sukses dengan ngemil seriesnya, menjual bakso suka-suka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar Cocok. biasa ini. Bisa? Good. Satu pendapat ya yang patut kita acungi jempol. Iya. Luar Orang biasa. pilih pekerjaan juga pasti butuh sesuai skillnya toh. Karena beliau sudah mengingatkan kita, saya juga mohon doanya Bang Ude. Iya. Kebetulan saudara kita Pak Ambo lagi perawatan dan insya Allah di Senin nanti mau dirujuk ke rumah sakit, mungkin bisa didoakan juga beliau iya ya. supaya Kita akhirnya. tidak semakin parah, mudah-mudahan bisa semakin kembali bersama kita. Amin insyaallah. Sebelum Oke. closing mungkin Iya, bisa sebelum closing, kita ya. doakan dulu Mari. Ustaz. Kalau sini Sama-sama kita berdoa semoga kesehatannya Ambok Logo atau Muhammad Sabir, insyaallah beliau diberi kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Ya, Amin. informasi terakhir dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Makassar, Iya. Bang Ude. Iya, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. kita doakan. Allahumma asbab. Mudah-mudahan pendengar juga bisa mengambil. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma anta rabbil ilahi anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad akhadha bi kulli shay'in ilma. Allahumma inna a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Allahumma asfa Muhammad Sabir. Allahumma asfa Muhammad Sabir. Allahumma asfa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian
Sama Mesra, baik. Demikian doanya closingnya. Ya, kita closing sebentar malam ke-22 Ramadan dengan tema penanggulangan kemiskinan dan stunting dengan fadilah pada malam ke-22. Siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka dia akan datang pada hari kiamat sementara dia akan dihilangkan aman dari kesulitan dan kesusahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih Insan Mesra yang sudah membersamai. Demikian dialog sore Ramadan hari ini. Adapun siaran ini akan tayang ulang besok pukul 6 pagi di 102,8 Mesra FM dan akan diupload di media sosial Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Sekian dari kami Insan Mesra, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Saya Suharsi, Bang Ude, Bandije, dan Sikri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.